Pernah nggak sih ngerasa pengen mulai berkebun tapi bingung harus mulai dari tanaman apa? Di kebunku sendiri, tanaman pertama yang aku coba tanam itu justru tanaman kangkung. Tanaman yang kelihatannya simpel, tapi ternyata banyak juga pelajaran yang aku dapat dari pengalaman itu. Di video ini, aku akan nunjukin bagaimana pengalaman pertamaku menanam kangkung di kebunku ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita masuk ke openingnya dulu. Apa kabar semuanya? Akhirnya aku kembali lagi setelah sekian lama mengambil break. Banyak hal yang sudah terjadi selama aku menjalani break panjang kemarin, mulai dari urusan pekerjaan, kondisi ekonomi, sempat sakit-sakitan juga, dan happy endingnya sekarang aku sudah menikah. Walaupun begitu, di balik panjangnya waktu istirahat yang aku ambil kemarin, saat ini jiwa untuk berkebunku mulai muncul kembali. Karena memang dari awal berkebun adalah salah satu hobiku. Hanya saja karena kemarin aku punya banyak pekerjaan, hobi yang seharusnya jadi pelepas penat justru malah bikin semakin stres. Dari situlah akhirnya aku memutuskan untuk mengambil break sejenak. Tapi sekarang aku akan mulai aktif kembali di YouTube. Untuk kali ini aku akan membagikan video lama terlebih dahulu supaya tidak kebuang dan bisa aku jadikan arsip. Di video ini aku hanya ingin menunjukkan pengalaman pertamaku ketika pertama kali menanam kangkung di kebunku ini. Karena ini adalah video lama, jadi mohon maaf kalau kualitas videonya kurang menarik dan kameranya terasa agak bergoyang. Jadi sebenarnya aku sudah menanam kangkungnya lebih dulu. Kangkung ini juga sudah aku tutupi menggunakan insect net. Sayangnya pada saat itu aku lupa untuk mendokumentasikan proses penanamannya karena memang belum kepikiran sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita tetap hitung saja jumlah harinya dimulai dari penanaman pertama ini sebagai hari ke-0. Beberapa hari kemudian barulah aku mulai menambahkan planter bag baru untuk penanaman berikutnya. Hal pertama yang aku lakukan adalah menyiapkan media tanamnya. Untuk media tanamnya sendiri, aku menggunakan campuran kotoran sapi, tanah liat yang sudah mengeras, sekam mentah, dan ditambah beberapa genggam kompos sebagai tambahan mikroorganisme. Sebagai wadah, aku menggunakan planter bag ukuran 100 liter. Untuk tata cara pengisian planter bag-nya sama seperti di video sebelumnya dengan judul cara mengisi media tanam di wadah besar dengan hemat. Setelah media tanam terisi, aku diamkan terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum akhirnya ditanami dengan kangkung. Untuk proses penanamannya sendiri, aku hanya menyebarkan benih kangkung secara acak di atas media tanam. Benih kangkung ini sebelumnya sudah aku rendam semalaman dengan tujuan supaya benihnya bisa lebih cepat berkecambah. Setelah ditanami, media tanamnya aku tutupi lagi menggunakan insect net untuk melindungi benih dari burung dan hewan-hewan lain. Selain itu, aku juga menambahkan benih kangkung di media ban bekas seperti ini. Di hari ke-10, benih kangkung sudah terlihat berkecambah dengan cukup baik. Menariknya, benih kangkung ini sebenarnya sudah tidak aku sirami selama 5 harian. Tapi untungnya pertumbuhannya itu masih tetap bagus. Untuk kangkung yang ditanam di media ban bekas sengaja tidak aku tutupi dengan insect net, tujuannya untuk melihat apa yang akan terjadi jika tanaman tidak diberikan perlindungan. Sedangkan kangkung yang pertama kali ditanam dan sudah menggunakan insect net di usia 10 hari ini sudah tumbuh cukup tinggi. Tanaman kangkung yang satunya lagi juga menunjukkan pertumbuhan yang lumayan baik. Memasuki hari ke-12, aku tidak sengaja menemukan bercak merah seperti ini di bagian luar planter bag kangkung. Bercak merah ini terlihat berasal dari bagian bawah planter bag dan naik sampai ke bagian atas. Dugaanku ini adalah bekas aktivitas siput, mengingat siput biasanya juga mengeluarkan lendir. Tapi itu hanya dugaan saja karena sampai sekarang pun belum diketahui siapa pelaku aslinya. Untungnya tanaman kangkung ini sudah dilindungi dengan insect net sehingga tanamannya tetap aman. Di hari ke-15, aku menemukan bekas kotoran burung di atas media tanam yang menggunakan ban bekas. Tapi untungnya tanaman kangkungnya masih aman. Sementara itu, di tanaman kangkung yang ditanami di planter bag, aku menemukan belalang yang sedang nangkring di atas insect netnya. Untungnya juga, belalang tersebut tidak bisa masuk ke dalam dan memakan tanamannya.
Di hari ke-19 sebenarnya kangkung yang ditanam di planter bag pertama sudah sangat ingin aku panen, karena pertumbuhannya itu benar-benar menggugah selera. Namun untuk dua tanaman kangkung lainnya sayangnya masih belum bisa aku panen karena umurnya baru sekitar 16 hari. Karena itu aku memutuskan untuk menahan diri beberapa hari lagi supaya nantinya bisa panen sekaligus. Memasuki hari ke-22, tanaman kangkung akhirnya sudah siap untuk dipanen. Beginilah kondisi kangkungnya saat ini. Daunnya terlihat cukup segar. Proses pemanenan sengaja aku ambil dari jarak agak jauh karena pada saat itu kondisi sedang hujan dan aku khawatir handphoneku malah basah. Memang panen perdana itu rasanya benar-benar bikin senang. Aku juga melanjutkan panen kangkung yang ditanam di media ban bekas, dan hasilnya ternyata lumayan juga. Beginilah hasil kangkung setelah dipanen. Ini merupakan hasil dari tanaman yang ditanam di dua planter bag ukuran 100 liter dan satu media ban bekas. Kangkung ini aku panen menggunakan metode potong, karena dengan cara ini dalam beberapa hari ke depan tanaman bisa menumbuhkan tunas kangkung lagi dan bisa dipanen lebih cepat dibandingkan harus menanam ulang dari benih. Itu dia pengalaman pertamaku ketika menanam kangkung untuk pertama kalinya di kebunku ini. Dari pengalaman ini, ada banyak hal yang bisa aku jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Salah satunya ternyata tanaman kangkung tetap bisa tumbuh dengan cukup baik walaupun tanpa dilindungi menggunakan insect net sekalipun. Selain itu, pengalaman ini juga membuktikan bahwa tanaman kangkung memang benar-benar cocok untuk pemula. Mengingat selama proses penanaman ini, aku hampir tidak melakukan perawatan apapun. Bahkan tanpa pemupukan sama sekali, tanaman kangkung tetap bisa tumbuh dengan baik hingga akhirnya dipanen. Sampai di sini saja video kali ini. Tapi sebelum itu, tonton juga videoku sebelumnya dengan judul menanam kangkung dari sisa tangkainya hingga panen. Ini merupakan tanaman kangkung yang dulunya aku tanami dengan bonggol atau dengan sisa-sisa dari ininya, dari akar tanaman kangkungnya itu yang tidak dipakai untuk memasak, yang aku bawa dari dapur. Kemudian bagian bawahnya itu aku tanam seperti ini. Di bagian bawah ini. Ini by the way yang sudah mati ya, ini gagal tumbuh. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan silahkan berikan dislike-nya jika tidak suka, serta berikan juga masukan ke aku melalui kolom komentar di bawah. Share juga video ini jika kalian merasa bermanfaat, serta subscribe channel ini untuk bisa terus mendapatkan video update terbarunya. Kali ini aku izin untuk undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.